Perbuatan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen akan berpengaruh terhadap pembangunan perekonomian secara umum. Pelaku usaha dalam menghasilkan produk barang tertentu harus jujur dalam memberikan informasi melalui label dari produknya kepada konsumen. Dan pelaku usaha juga harus mengontrol sebelum produk barang tersebut diedarkan sehingga konsumen mendapat produk terbaik dari produk barang yang dipilihnya. Dalam bisnis yang sehat, praktik bisnis yang tidak jujur atau unfair trade practice ini sangat dilarang. Namun faktanya tetap saja konsumen dalam kedudukan dan posisi tawar yang lemah, seperti pelaku usaha membohongi konsumen melalui iklan yang dapat terjadi dalam bentuk pernyataan yang salah, pernyataan yang menyesatkan ataupun adanya iklan yang berlebihan. Sedangkan konsumen iklan memegang peran penting yang penting untuk memperoleh informasi produk pelaku usaha. Akibatnya, kerugian yang dialami konsumen tidak hanya kerugian finansial saja, tetapi juga dapat merugikan kesehatan ataupun keselamatan hidup konsumen itu sendiri. Lantas, bagaimana nih urgensinya perlindungan konsumen dalam ekonomi digital? Sudah hadir bersama kami di studio MG Radio Network, anggota komunikasi dan edukasi BPKN RI, Dr. Renti Maharaini Kerti. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Naila ya. Iya, ada Naila Husna di sini. Ibu Renti, terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami di MG Radio Network, tepatnya di Suara Plus 62. Ini pas Suara sekali nih. Plus 62. Suara Plus 62 ya. Bagaimana kemudian kita harus mengedukasi masyarakat ya sebagai konsumen ya atau pengguna barang dan jasa untuk perlindungan konsumen dalam ekonomi digital seperti apa. Nah, Bu Renti, sebelum membahas lebih jauh mengenai hal ini, saya akan mengajak pendengar pertama-tama untuk mengenal lebih dekat nih dengan BPKN RI. Bisa dijelaskan, Bu Renti, silakan. Oh ya, baik ya. Jadi kalau kita tanya ya, BPKN itu lembaga apa ya? Jadi kalau sekarang ini kan kita sudah punya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Mbak. Ya. Bahwa di Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita itu sudah mengamanatkan adanya lembaga negara. Ya, salah satunya adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN KRI ya. Nah, apa sih sebenarnya fungsinya BPKN? Bahwa BPKN sebenarnya fungsinya adalah utamanya memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah ya terkait pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia. Nah, untuk menjalankan fungsinya tersebut, maka BPKN itu punya tugas. Apa saja sih tugas dari BPKN di sini? Pertama, tugas BPKN selain tadi fungsinya memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah, BPKN juga bertugas untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan di bidang perlindungan konsumen. BPKN juga melakukan fungsi untuk melakukan penelitian ya terhadap produk ya, barang maupun jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Juga mendorong kembangkan LPKSM, memberikan informasi melalui media ya, kemudian juga melakukan survei ya. Jadi itu tugas kami di BPKN. Nah, BPKN itu sendiri itu juga anggotanya meliputi berbagai unsur loh, Mbak Naila. Ya, jadi ada unsur pemerintah, pelaku usaha, konsumen, tenaga ahli dan akademisi. Saya dari akademisi. Iya. Jadi itu banyak fungsinya ya. Selain dari fungsi utama dari BPKN itu sendiri memberikan saran dan rekomendasi ya terkait kebijakan perlindungan konsumen kepada pemerintah. Nah, itu ya. Jadi MJ Listeners, kita sudah mengetahui tugas-tugasnya ya dan fungsi dari BPKN RI. Nah, kita juga ingin mengetahui nih Bu Renti, mohon dijelaskan Ibu, siapa saja sih yang disebut sebagai konsumen menurut UU-PK? Ya, kalau kita bicara siapa konsumen, sebenarnya kita semua ini termasuk konsumen, Mbak. Ya. Jadi kalau kita bicara konsumen itu siapa? Ya, end user, pengguna akhir. Apa sih maksud dari pengguna akhir di sini adalah bahwa mereka memanfaatkan menggunakan produk, barang maupun jasa untuk keperluan diri sendiri, keluarga, dan bukan untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan. Jadi kalau kita bicara, ya Mbak Naila pasti konsumen, saya pun juga konsumen. Jadi semua masyarakat ya konsumen pada akhirnya, bahkan dari bayi aja juga konsumen karena dia kan juga
perlu susu ya, perlu kebutuhan ya untuk hidup ya, kita konsumen semuanya. Nah, konsumen itu juga mempunyai hak ya, Punya. Nah, Ya. mohon dijelaskan apa saja sih hak-hak konsumen, Oke. terutama menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Iya, memang di Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita itu jelas Mbak, bahwa kita sebagai konsumen punya hak yang diberikan oleh undang-undang dan kita juga punya kewajiban ya. Hak apa hak kita sebagai konsumen? Ya tentunya kita punya hak untuk mendapatkan keamanan, keselamatan, ya kenyamanan pada saat kita menggunakan atau memanfaatkan suatu produk. Kita juga punya hak untuk kita bisa mendapatkan informasi. Tentunya juga ini informasi yang jelas, Ya. yang benar, Ya. jujur, bisa dipertanggungjawabkan. Kita juga punya hak untuk memilih. Ya, kita juga punya hak untuk didengar, Mbak, pendapat dan keluhannya. Kita juga punya hak untuk dilayani, ya, tidak secara diskriminasi. Dan kita juga punya hak untuk mendapatkan kompensasi kalau nantinya kita dirugikan oleh pelaku usaha. Nah, itulah hak kita sebagai konsumen. Tentunya kalau kita bicara itu tadi hak sebagai konsumen, Ya. pada prinsipnya itulah kewajiban dari pelaku usaha. Artinya pelaku usaha beritikat baik Ya. untuk menjalankan usahanya, beritikat baik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait produk. Ya, di sini beritikat baik juga untuk bisa melayani mendengar keluhan dari konsumen dan bertanggung jawab untuk nantinya memberikan kerugian kalau memang terbukti ya, kalau misalnya konsumen dirugikan oleh pelaku usaha. Oke, ya itu dia tadi hak-hak dari konsumen dan juga etikat baik ya Bu yang harus Iya. dilakukan oleh pelaku usaha. Iya. Nah, dalam UU PK ini Bu Renti, apakah hanya mengatur konsumen? Bagaimana dengan pelaku usaha? Ya, sebenarnya kalau kita bicara Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Ya. walaupun memang berfokus kepada perlindungan kepada konsumen, tetapi juga memberikan perlindungan bagi pelaku usaha. Jadi balance, Mbak. Jadi memang memberikan perlindungan bagi keseimbangan antara hak konsumen dengan pelaku usaha. Bahwa pelaku usaha juga tadi punya hak dan kewajiban, tetapi juga pelaku usaha ada larangan nih bagi pelaku usaha. Ya, ada 6 hal yang perlu diperhatikan terkait. Pertama adalah terkait mengenai standar, ya standar mutu dari suatu produk, di mana pelaku usaha tidak boleh ya memproduksi atau memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Ya. Ya, kemudian terkait mengenai janji, ya janji di sini atau bahwa pelaku usaha juga dilarang ya memberikan janji yang tidak benar, gitu loh. Artinya apa yang disampaikan pelaku usaha itu harus sesuai nantinya, ya. Kemudian terkait juga mengenai iklan, promosi, jangan memberikan iklan yang menyesatkan kepada konsumen, ya, Betul. cara penjualan dan termasuk juga klausula baku. Ya, jadi bahwa pada prinsipnya dalam dunia usaha kan umumnya dalam bentuk perjanjian baku, Betul. di mana itu juga ada batasannya bahwa boleh sih klausula baku dicantumkan dalam perjanjian baku, tetapi juga harus diperhatikan jangan sampai klausula yang merugikan, artinya klausula eksonerasi karena Ya. kita ada batasannya. Ya. Gitu. Jadi apa yang dijelaskan Bu Renti ini seperti menjadi suara hati ya dari para konsumen terkait kewajiban dari Betul. pelaku usaha ya. Iya. Ada standarnya, ada janji, Iya. ada cara menjual, Betul. kemudian iklan dan Iklan, klausula baku. klausula baku. Nah, Ya. nah kalau pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen transaksi e-commerce ini seperti menjadi hal yang penting ya Bu Renti ya. Bisa dijelaskan kembali Bu? Iya, kalau kita bicara e-commerce ya, penting gak sih perlindungan konsumen terkait transaksi e-commerce? Ya tentu. Ya. Ya, jadi kalau kita bicara apa perlindungan kita sebagai konsumen dalam transaksi e-commerce, bahwa perlindungan kita udah jelas ya mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada secara preventifnya, bahkan ada secara represifnya. Ya, di mana kalau untuk secara preventifnya di sini tadi
sudah ada aturan terkait apa sih hak kita sebagai konsumen, apa kewajiban kita, apa hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha, apa saja larangan bagi pelaku usaha, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha, bahkan untuk perlindungan represifnya di sini sudah jelas kalau misalnya ternyata memang konsumen dirugikan, konsumen punya hak untuk mendapatkan kompensasi, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi, bahkan kalau sampai penyelesaian itu ke jalur hukum ada upaya penyelesaian yang bisa ditempuh oleh konsumen dan pelaku usaha. Jadi itulah artinya pentingnya ya perlindungan hukum bagi konsumen ya, terutama dalam transaksi e-commerce. Oke, Bu Renti, ini kita sudah ada salah satu penelpon ini, ada Pak Gunawan dari Jakarta yang ingin menyampaikan sesuatu nih sepertinya. Pak Gunawan, selamat siang. Silakan Pak Gunawan. Terima kasih, selamat siang Kak Naila, selamat siang Ibu Renti. Selamat siang Pak. Dari BPKN. Ya, saya langsung aja nih Kak Naila, izin bertanya ke Bu Renti ya Kak Naila. Mungkin ada 3 poin saja Bu menyimak dari tadi. Yang pertama mungkin bisa disampaikan karena lembaganya baru terdengar di kami warga masyarakat biasa ini. Nah, kira-kira apa yang sedang dikerjakan atau sudah disampaikan sesuai tupoksinya begitu kepada pemerintah yang saat ini lagi skala prioritasnya lagi lagi hype-hype-nya begitu di tengah masyarakat. Mungkin bisa dikasih contoh saja top 5-nya yang pertama di BPKN dikerjakan. Yang kedua, Ibu, halo? Iya, silakan Pak Gunawan. Oh baik, oke. Soalnya agak aneh. Yang kedua adalah mohon koreksi Bu, kebetulan karena dari Ibu dari BPKN, tapi kan di sebelah tetangga sebelah ada yang bahasanya koreksi lembaga negara juga yang menaungi konsumen begitu. Di luar yang bicara yang yayasan Ibu ya atau ini masyarakat begitu. Nah, bagaimana punya fokusnya masing-masing agar tidak terkesan tumpang tindih Bu, kok ada 2 lembaga negara yang menaungi konsumen tapi ini tupoksinya apa nih masing-masing, untuk membedakannya bagaimana begitu. Yang kedua, pertanyaan 3 terakhir adalah kalau kita fokuskan siang hari ini lebih ke transaksi e-commerce Bu, menurut Ibu bagaimana kalau sudah ada 2 lembaga negara membidangi konsumen, kemudian juga ada satu yayasan untuk masyarakat juga, tapi kemudian sambil contoh satu adalah e-commerce transaksinya yang masih problem dengan, dan sudah diviralkan juga adalah problem COD dengan barang yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen. Itu kan terjadi di lapangan di masyarakat, tapi lembaga ini ada semua dan juga yayasan yang mewakili konsumen juga ada juga. Tapi maksud saya menjadi pertanyaan, kan lembaganya sudah ada, ininya sudah ada, tapi masih terjadi di tengah masyarakat itu, kira-kira problemnya kalau menurut Ibu apa lagi ya gitu. Mungkin itu saja dulu. Saya simak lewat radio ya, Kak Naila. Harus disimak dong, langsung segera dijawab nih pernyataannya dari Pak pertanyaan dari Pak Gunawan langsung segera dijawab oleh Ibu Renti nih sebelum nanti kita lupa lagi. Terima kasih ya Pak Gunawan atas pertanyaannya dan bergabung di Suara Plus 62. Sukses. Ibu Renti, terima kasih, selamat siang. Iya. Selamat siang. Oke. Jadi ada borongan pertanyaan nih dari Pak Gunawan. Bu Renti silakan monggo dijawab satu persatu. Yang pertama terkait apa yang sedang dikerjakan sesuai dengan tupoksinya saat ini. Oke, ya jadi terkait BPKN ya, bahwa BPKN tadi sudah jelas ya fungsinya dan tugasnya apa. Nah, sebenarnya kalau bisa dilihat ya Pak Gunawan ya, kita juga sudah punya website Pak, kita juga sudah punya channel pengaduan ya, bahwa kami melakukan tugas kami ya, tidak hanya memberikan saran dan rekomendasi, tapi kami juga memberikan advokasi, kami juga melakukan edukasi ya, tujuannya untuk bagaimana sih supaya BPKN juga dikenal oleh masyarakat ya di sini. Dan banyak sekali pada saat kalau misalnya ini kebetulan periode kami adalah periode 5 2020-2023 ya saya. Jadi pada saat kami periode 5 dilantik itu kan pada saat pandemi. Nah, pada saat pandemi di sini sebenarnya kalau bisa dilihat di website kami bahwa kami mengikuti terus ya perkembangan isu aktual konsumen di masyarakat, mulai dari minyak goreng, mulai dari kemarin yang kasus gagal ginjal, kemudian terkait mengenai kenaikan haji, bahkan kami juga sudah melakukan rilis juga di samping rekomendasi yang sudah kami berikan. Ya. Kemudian kalau kita bicara tadi
kok ada di luar BPKN ada ya, tadi sebenarnya sudah saya katakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita mengamanatkan 3 lembaga, Mbak Naila. Jadi ada BPKN, ada BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan ada LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Nah, masing-masing punya tupoksi masing-masing. Ya, jadi kalau misalnya BPSK ya itu adalah memang lembaga yang diberikan amanah untuk menyelesaikan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Jadi walaupun kami punya tugas menerima pengaduan, tetapi untuk menyelesaikan pengaduan tersebut atau menyelesaikan sengketa kami tidak punya kewenangan itu. Jadi untuk nanti penyelesaian sengketanya itu kami bisa arahkan nantinya apakah mau diselesaikan di luar pengadilan bisa melalui BPSK atau memang sampai akhirnya harus menempuh jalur pengadilan, tentu ada lembaganya tersendiri. Ya. Kemudian yang tadi LPKSM di sini tentunya kenapa perlu ada LPKSM, karena konsumen kita tadi sudah saya sampaikan bahwa kita semua adalah konsumen. Ya, jadi artinya berapa jumlah penduduk Indonesia, ya segitulah konsumen kita. Oleh sebab itu maka nggak cukup ya hanya cuman lembaga BPKN atau BPSK, tetapi perlu juga konsumen itu ada pendampingan. Jadi melalui LPKSM inilah konsumen itu bisa dibantu untuk bantu kami melakukan advokasi, melakukan konsultasi, bahkan juga bisa menerima pengaduan ya. Tapi tentunya ada masing-masing, jadi nggak tumpang tindih ya. Jadi nggak tumpang tindih atau bagaimana ya di sini. Jadi artinya sebenarnya selaras ya kita untuk memberikan saran rekomendasi, nantinya untuk penyelesaian ada lembaga BPSK, kemudian konsumen bisa didampingi, dibantu oleh LPKSM untuk nantinya jadi maupun aduan yang masuk itu juga bisa melalui kami, bisa masuk nanti ke BPSK, bisa masuk juga ke LPKSM, jadi harmonis ya, bisa kita saling berkolaborasi tiga lembaga ini. Nah, kemudian terkait tadi transaksi e-commerce ya di sini sebenarnya ya memang ini mencuat pada saat pandemi. Jadi kalau saya mengutip dari data aduan yang masuk di kami di BPKN, sebenarnya sebelum pandemi sektor perumahan dan sektor keuangan. Kemudian kita masuk pandemi tahun 2020. Kita udah masuk pandemi, kemudian sekarang kita udah hampir 3 tahun. Nah, ternyata e-commerce masuk aduan yang cukup banyak. Dan apa saja aduan yang masuk di kami ya salah satunya tadi terkait COD. Kemudian barang yang tidak sesuai, pesan ukurannya S misalnya yang datang L, atau warnanya merah yang datang warnanya putih ya. Terus kemudian kita udah bayar tapi barangnya nggak nyampe-nyampe. Ya kemudian juga bisa juga nanti arahnya apakah nanti jadi kasus penipuan atau gimana misalnya. Nah, itu banyak sekali aduan-aduan yang masuk di kami dan kami menerima aduan tersebut. Untuk apa kami menerima aduan? Ya untuk sebagai data awal kita untuk melakukan kajian nih. Kira-kira ini bagaimana nih ya untuk penyelesaiannya nanti. Walaupun memang kami tidak punya kewenangan ya tadi untuk menyelesaikan sengketa, tetapi kami bisa membantu konsumen itu untuk bisa terpulihkan haknya gitu loh, Mbak. Contohnya seperti apa, Bu? Jadi kita di BPKN ada 4 komisi untuk terkait advokasi itu ada komisi 3. Nanti di komisi 3 itu akan memanggil pelaku usaha dan juga konsumen untuk bisa mereka diselesaikan nih bagaimana nih hak mereka nih ya, dibantu, difasilitasi untuk bisa akhirnya konsumen bisa terpulihkan kembali haknya gitu loh, Mbak. Kalau memang misalnya ini udah ada unsur dugaan penipuan di sini, nah kami bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti kasus ini gitu loh. Baik, jadi sudah terjawab ya semuanya ya Pak Gunawannya. Jadi ada 3 lembaga tadi dijelaskan Ibu Renti, BPKN, BPSK dan LPKSM. Dan semuanya punya tupoksinya masing-masing sehingga tidak tumpang tindih, malah saling berkolaborasi. Iya, harus saling berkolaborasi. Ya, itu ya sudah
sudah terjawab Pak Gunawan. Dan selanjutnya nih Bu Renti, tadi kan Bu Renti juga menjelaskan bahwa banyak nih isu-isu perlindungan konsumen ya. Seperti kasus Ciki Ngebul yang baru-baru ini, kenaikan harga haji, kenaikan harga pangan yang membuat konsumen harus lebih waspada. Tadi juga sudah dijelaskan pendapat dari BPKN RI terkait dengan hal ini. Nah, terakhir deh Bu Renti, apa yang ingin disampaikan kembali kepada konsumen ya sebelum belanja online begitu, mengantisipasi agar tidak tertipu dan mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan. Silakan Bu Renti. Yang jelas tentunya konsumen perlu sadar dulu ya bahwa kalau kita mau bertransaksi secara online artinya kita tidak melihat fisik dari suatu barang itu. Jadi kemudian juga tentu kita melalui e-commerce kan. Nah ini kita pastikan dulu kita e-commerce-nya yang mana nih. Dipastikan e-commerce-nya, kita pastikan dulu kita baca deskripsi produknya, ulusan produknya, rating dari e-commerce tersebut, kemudian cara membayarnya kita pilih yang aman nih. Kalau misalnya kita transfer takutnya nanti udah transfer barang nggak ada atau kita pilih COD. Tentu untuk yang COD kita juga tahu bagaimana sih aturan COD. Jangan juga kita marah-marah ke kurirnya kalau misalnya barang. Nah itu ada. Kemudian pastikan ada nggak kolom refund barang di e-commerce tersebut ya. Jadi itu juga harus dipastikan semuanya sebelum kita melakukan transaksi tersebut. Karena memang kita tidak bisa melihat fisiknya. Apakah fotonya bagus tapi belum tentu hasilnya bagus. Nah itu yang perlu dipahami karena berbeda dengan kalau kita langsung beli ke toko kan. Betul. Nah ini membuka wawasan kita bagaimana cara menjadi konsumen yang cerdas juga ya. Iya betul. Jangan juga tergiur ya. Ini harganya murah sekali tapi kita harus pastikan nih murahnya bagaimana ya. Gitu loh. Apalagi barang-barang elektronik ya. Nah itu harus dipastikan dulu, diyakinkan dulu karena memang kewajiban kita untuk memastikan itu, mencari tahu informasi itu sebelum kita menyatakan oke, saya mau beli melalui e-commerce ini dengan cara pembayaran melalui COD dan kita tahu misalnya kalau nanti barangnya tidak sesuai kita bukan maki-maki kurirnya tetapi kita langsung mengajukan komplain kepada e-commerce-nya gitu. Nah, hingga pastikan juga ada nggak kolom untuk refund-nya, terms and condition-nya bagaimana dan itu semua dipastikan. Baik, jadi semuanya harus dicek ya sebelum kita memutuskan untuk membeli suatu barang apalagi di e-commerce begitu. Jadilah konsumen juga konsumen yang cerdas. Baik, terima kasih Dr. Renti Maharaini Kerti, Ibu Renti sudah bergabung di kesempatan Suara Plus 62 kali ini. Sama-sama. Bisa memberikan semacam edukasi juga kepada masyarakat ya sebagai pelaku konsumen agar lebih cerdas ke depannya. Terima kasih Ibu Renti. Iya, sama-sama Mbak.